Halo teman-teman, selamat datang di channel Plankton Trader. Oke, ini saya mau mudah-mudahan semuanya baik-baik saja ya. Dan kali ini kembali lagi analisa candle ya. Dan ini sudah saya buat berapa ya? 3 hari yang lalu mungkin ya. Saya tidak sempat membahasnya dan kali ini kita akan bahas. Oke. Secara umum market dalam keadaan uptrend ya. Uptrend, tetapi ini adalah sudah di puncak uptrend. Kenapa? Karena kita lihat 20 YME sama 50 YME sudah mulai mendatar, dan di sini sudah terjadi yang namanya gejala-gejala stall ya, gejala menjauhi dari dari deviasi 2 dari Bollinger Band ya, 2 deviation Bollinger Band. Artinya di sini sudah tekanan 20 YME sudah tidak ada ya. Jadi bukanlah uptrend kalau 20 YME tidak menjulang ke atas seperti ini. Kalau 20 YME sudah mulai datar ya, seperti 20 derajat gitu ya, 25 derajat itu biasanya sudah trennya sudah hampir hilang ya. Oke, langsung teman-teman, di sini ada sekitar 29 candle ya, jadi 29 menit karena candlenya berdurasi 1 menit. Dan kalau untuk di forex, usahakan candle-candlenya itu adalah di 1 minggu ya, 1 minggu atau 1 bulan. Kalau di forex itu bagusnya itu pakai swing trader ya. Jadi analisa candlenya sama seperti 1 menit ini sama. Candle di 1 menit di 1 bulan pun akan sama jika marketnya kondisinya sesuai ya atau sama. Oke, nomor 1 kita mulai adalah bisa dilihat di sana Marubozu dari kanan dari IMA, bukan IMA ya, saya agak lupa, Bollinger Band deviasi 1 bagian atas ya. Nah, ini sebenarnya kalau seperti ini bisa kita manfaatkan untuk posisi sell ya. Kenapa? Karena dari deviasi 1 ke middle Bollinger Band ini pull ya, pull bearish, artinya dia pasti akan setidaknya di 50% ya, setidaknya sampai di 50% kalau dia bullish, dan kita bisa gunakan ini di atas 50% sebagai entry sell. Kemudian selanjutnya juga itu nomor 2 itu adalah doji ya, doji dari Gravestone Doji. Nah, kalau marketnya seperti ini ya, artinya dia sudah ada di setengah dari Bollinger Band, itu dia cenderung ranging ya, jadi dia tidak akan membentuk yang namanya morning star di sana, nggak akan. Jadi bisa dipakai, maksud saya di sini nggak akan ada bullish seperti ini ya, morning star nggak mungkin ya. Dia setidaknya ada ekor di 50%. Dan kita bisa gunakan ini sebagai backup sell 2 kali ya, nomor 3. Kemudian nomor 4, oh ya saya lupa baca ya. Itu nomor 1 adalah candle penembusan, nomor 2 adalah retracement ya. Bisa kita sebutkan retracement, kenapa? Karena ya dia close-nya di bawah dari Marubozu bearish ya. Dan dia juga tidak melebihi 50% body dari bearish, artinya dia tergolong retracement. Itulah kenapa nomor 3 kita bisa entry sell di 50% atau di deviasi 1 sebagai backup. Kemudian nomor 3 ini harusnya dia meneruskan tren ya, kalau nomor 2 adalah retracement. Jadi gitu konsepnya ya. Kalau nomor 1-nya break, nomor 2 retracement, nomor 3 harusnya meneruskan tren. Ya, kalaupun dia seperti ini berarti penerusan trennya kurang sempurna ya. Kenapa? Karena dia
dia hampir doji. Walaupun dia bearish hammer, dia hampir doji. Dan dia tidak melebihi 20 EMA dengan signifikan ya. Harusnya di sini panjang dong bearishnya ya. Itulah yang membuat ini penerusan gagal. Oke. Dan nomor 4, kalau sudah penerusan gagal ya bullish ya. Kalau kita entry bullish. Tetapi karena ini hammer, kita jadi ragu-ragu di sini. Bagi yang entry bisa di sini kalau mau ya. Tapi ini kita tunggu nomor 4 doji ya. Nah, kalau sudah doji itu ada dua pilihan. Antara dia retracement ataupun dia akan meneruskan reversal maksud saya ya. Ketika ini doji, maka sebenarnya doji ini mengkonfirmasi bahwa ini nomor 1, 2, 3 ini gagal penerusannya, pola penerusannya. Dan itulah kenapa nomor 5 hasilnya adalah bullish seperti ini. Tapi kita tahu 20 EMA itu sedang mendatar dan kemungkinan di sana konsolidasi karena nomor 5 tidak melebihi ekor atas dan nomor 4. Oke, itu yang menjadi alasan kenapa bullishnya seperti itu. Dan nomor 6 kita tidak bisa prediksi ya, karena ini nomor 4 kurang meyakinkan. Itu doji ya, doji bullish ya, bukan hammer. Itu nomor 6 adalah seperti itu, candle bearish, wick atas, wick bawah kecil ya. Artinya sudah mengkonfirmasi di sana terjadi konsolidasi ya. Di sini harusnya dia terjadi morning star, kalau ini doji, morning doji star. Tapi dia malah tidak membentuk morning doji star, malah doji. Artinya kemungkinan dia kemungkinan dia retracement. Kalau retracement enggak ya. Jadi di sini sudah mengkonfirmasi yang namanya konsolidasi di 20 EMA. Jadi nomor 6 ini, nomor 7 kita bisa buy ya. Kenapa? Karena di sini sudah nomor 6 mengkonfirmasi konsolidasi. Dan kalau mau buy di sini ya, tapi kalau dikonsolidasi sebaiknya dihindari ya. Oke, saya jelaskan yang sudah saya tandai ya. Nomor 7 bullish yang momentumnya hilang juga, nggak jelas ya, karena ada wick atas wick bawah. Dan nomor 8 tiba-tiba dia break ya. Dia break 20 EMA. Tetapi sekali lagi perlu diingat, ini adalah konsolidasi ya, dimana ekor di bawah itu ada di sini. Di sini kemungkinan siapa tahu dari sini dia bullish ya. Nomor 8, nomor 9 tidak bisa diprediksi, kita tunggu. Nomor 9 ternyata itu adalah retracement. Ya. Kenapa retracement? 1, di sini dia break ya. Walaupun di sini sebenarnya kita tidak bisa mengasumsikan dia sudah total break ya, karena ini mengingat konsolidasi. Kemudian kalau dia misalkan fake breakout, yang menjadi acuan kita adalah kalau candle ini bukan retracement, berarti dia harusnya fake breakout dari 20 EMA ini ya. Kalau dia mau ke atas, di sini harus fake breakout. Dan ternyata dia close-nya di bawah 20 EMA dengan candle seperti itu. Artinya dia retracement dan artinya dia retracement dan itu adalah konfirmasi bahwa nomor 8 adalah bearish dari breakout ya. Jadi nomor 10 kita bisa entry sell ya. Tetapi karena waktu itu saya ragu ya, maka saya tidak entry di sana. Tapi setelah terjadi analisanya begitu ya. Jadi kalau nanti kita menemukan kasus seperti itu, kita bisa entry di nomor 10. Kemudian nomor 10 itu adalah candle drop base drop ya. 8, 9, 10 adalah drop base drop dan nomor 11 adalah target kita ya tentunya.
untuk open posisi sell di sana. Oke, nomor 11 itu seperti itu, nomor 12 jangan ya. Karena itu masih ada wick bawah. Ternyata nomor 12 bearish ya. Tapi bearish sudah momentum nggak ada ya. Ini wick atas wick bawah udah momentum nggak ada, dan ini juga ada 50 YMA. Ya kita tunggu reaksi di 50 YMA. Ternyata setelah itu nomor 13 hasilnya di 50 YMA adalah spinning top. Dan spinning top bukanlah candle dari penerusan tren ya. Dan nomor 14 kita juga ragu ya, karena spinning top itu setelah spinning top bisa jadi spinning top ya, karena spinning top adalah doji bisa jadi doji. Nomor 14 kita tidak bisa prediksi, dan nomor 14 itu juga meragukan ya, karena kalau itu morning star antara 1, 2, 3 berarti ini nggak ditembus ya. Dan ini masih ada wick yang berarti resisten ya. Itulah kenapa di sini doji. Nah, nomor 15 ini bisa menjadi analisa kita. Doji ini bisa menjadi analisa. Kenapa? Kita melihat bahwa market ada di 20 dan 50 YMA. Di sini kita melihat bahwa momentum sudah hilang dari bearish ya. Tetapi di sini ada yang namanya impulse ya, karena ada 4 candle bearish. Nah, nomor 14 ini kalau dia retracement, maka seharusnya di sini adalah candle penerusannya ya. Setidaknya di sini ada candle bearish. Tapi di sini malah terjadi yang namanya doji. Artinya di sini sudah indecision ya, tidak ada keputusan apapun. Dan kita tahu bahwa dalam kondisi seperti ini, ujung atas dan bawah doji adalah support. Support atau resisten. Ujung atas adalah resisten, ujung bawah adalah support. Nah, kita bisa lihat bahwa kemungkinan ini adalah seperti yang saya bilang tadi, ini adalah morning star ya. Tetapi di sini kita ragu. Di 14 kita ragu. Kenapa? Karena dia tidak melebihi ekor nomor 13 di atas. Closing price 14 ya. Dan nomor 15 doji, artinya kan di sini dia berhenti ya, artinya indecision. Kalau dia ini morning star, berarti kita tunggu rejection dari ekor bawah doji. Ketika dia ke bawah dan ada rejeksi ke atas, maka kita bisa open buy. Dan ini mengkonfirmasi bahwa di sini adalah morning star dan nomor 15 adalah retracement-nya. Tapi dari 12, 13, 14 kita tidak yakin itu morning star. Oke. Dan juga karena ini marketnya seperti ini ya, EMA yang mengarah seperti ini akan cenderung menghasilkan price yang seperti itu, ranging. Oke, sekarang nomor 16 itu bullish ya, dan bullishnya itu adalah 14, 15, 16 bisa dilihat itu adalah rally, biasa rally ya pada time frame kecil, jadi nomor 17 bisa buy. Tentunya di bawah dari closing price nomor 16 ya, untuk menghindari doji. Nomor 17 doji ya, dan doji seperti itu. Kita lihat juga tekanannya gimana ya. Doji seperti itu nomor 17 itu bukanlah penerusan tren ya. Sekali lagi perlu konfirmasi untuk penerusan tren. Dan nomor 18 mengkonfirmasi ya, itu bukanlah penerusan tren ke atas. Karena nomor 18 adalah bearish seperti itu. Tetapi bagi yang jeli bisa dilihat nomor 18 juga bukan menjadi acuan ya untuk open sell atau buy, karena di sini kalau kita lihat ini adalah triangle ya. Jadi setelah triangle adalah tunggu kemana dia break. Ternyata kalau dua ini 17-18 bisa mungkin juga loh ini ke atas ya. Bisa jadi, karena ini bisa jadi dua candle retracement. Dan ternyata nomor 19 adalah jebolnya ke bawah ya, dengan membentuk lower low juga.
Tetapi kita lihat ya bahwa di sini juga ada yang namanya rally base rally ya, jadi harus diperhatikan itu ya. Jadi nomor 20 kita tidak bisa entry. Nah, setelah nomor 20 itu adalah menjadi konfirmasi kita bahwa nomor 21 kemungkinan peluang terbesarnya adalah bearish. Kenapa? Karena 17 dan 18 di sana adalah fake breakout dari 20 EMA dalam bentuk triangle ya. Biasanya triangle ini tekannya kuat. Dan di sini nomor 19 ini, kalau ini rally base rally-nya aktif di sini, maka di sini akan terjadi otomatis fake breakout ya, candle bullish besar. Tapi yang terjadi adalah bearish hammer ya. Jadi ini adalah entry sell di sini. Dimana di sini adalah Dow theory juga lower low, lower high, lower low, fake breakout tidak ada ya. Di sini tidak ada fake breakout, berarti ini nggak aktif dan ini hanya retracement dan penerusan tren. Oke. Di sini lupa saya baca ini penerusan sukses ya. Dan ini penerusan gagal pola triangle fake breakout ya. Tadi sudah. Kemudian ini adalah impuls tekanan kuat ya. Setelah nomor 21, impuls tekanan kuat. Kenapa dia kuat? Satu, karena dia berasal dari triangle dan 4 candlenya bullish ya. Tetapi kita di nomor 22 jangan dulu open sell ya. Open sell di sana. Kenapa? Karena nomor 22 itu kondisi marketnya masih yang namanya berhimpitan antara 50 dan 20 ya. Dan nomor 21 itu bukan breakout ya. Dia breakout tapi kemungkinan fake breakout ada. Karena mengingat tekanan uptrend masih ada ya, dari bawah ini masih ada 200 dan 100 EMA. Dan ini sudah 4 candle ya. Kemungkinan kalau kita lihat di sini juga ada 3 black cross ya. Dan ini rawan sekali untuk open sell di sini. Ini bisa jadi buy dalam kondisi ranging seperti ini, 50 EMA yang mendatar. Nah, nomor 22 adalah membentuk yang namanya bullish engulfing ya. Bullish engulfing yang lemah pada strong bearish impulse. Ya, kenapa lemah? Karena satu, di sana ada kemungkinan dari impuls tekanan kuat ya. Jadi setelah engulfing ini kita jangan buru-buru open buy di sini ya. Jangan buru-buru open buy. Saya open buy di sini waktu saya ingat ya. Saya open buy di 50 EMA dan ini adalah loss ya. Ini loss di sini. Harusnya kita open di bawah 50% body dari ini. Tapi pada saat itu tidak dapat kesempatan di 3 trade pertama ya. Nah, yang seperti ini dihindari ya. Kenapa? Karena ini 50 EMA datar dan price bisa ranging di 50 EMA gitu ya. Dan nomor 23 kalau kita konfirmasi itu adalah yang namanya kemungkinan retracement seperti itu ya. Tetapi kita tunggu konfirmasinya di 24. Kalau masuk retracement bisa sih ya. Kenapa? Karena di sini adalah formasi dari bullish engulfing. Dan ini dia close di 50 EMA dan tidak menembus dari 50% body nomor 22. Artinya ini tergolong juga retracement ya. Dan kalau buy di sini bisa profit ya. Tetapi ini menjadi indikasi bahwa kenapa di sini tidak bullish ya, malah dia doji, butterfly lagi ya, dan close di bawah 50 EMA.
Tapi mungkin feeling kita adalah di sana 2 candle retracement ya, 23 dan 24. Kita tidak tahu, kita tunggu breaknya. Ternyata nomor 25 juga tidak break ya. Nomor 25 malah seperti bearish, seperti hammer ya, tapi bukan hammer. Dan dia juga tidak melebihi, tidak sampai di ekor ini ya. Jadi candle ini apa? Ini nggak bisa dijelaskan candle ini ya. Tapi yang menjadi penjelasannya adalah di sini seharusnya sudah ada bullish, tetapi tidak ada. Ya. Karena ini 2 candle retracement, harusnya bullish, tidak ada bullish, artinya ya kemungkinan price akan mengalami down ya, artinya berbalik arah, penerusan tren ya, maksud saya. Karena di sini kita ingat impuls tekanan bisa jadi kuat, oleh karena itu engulfing ini nggak jadi. Engulfing nggak jadi, sini bisa entry sell kalau dia ke atas ya. Dan ternyata benar ya, di sini ada tekanan impuls yang kuat ya. Setelah dari bullish engulfing ini gagal di sini karena tren terlalu kuat di sini, maka di sini bisa entry sell juga ya. Di 50% body sell. Ini juga bisa sell, tetapi di sini sebenarnya sudah stall ya. Di sini sebenarnya sudah stall ya. Kenapa? Karena ekornya di bawah sini, dia close di sini. Tapi karena ini break, dan ini nggak mungkin di sini yang namanya fake breakout. Karena ya ini nggak disentuh oleh ujung wick ini ya. Jadi ini terlalu jauh. Jadi bisalah entry di sini dengan backup dari 50 EMA, karena 50 EMA juga sudah di break ya. Dan hasilnya doji. Biasanya setelah doji akan muncul doji. Seperti ini ya, doji. Kalau dia ke atas sekali. Oke, itu nomor 28. Dan nomor 28 itu adalah hammer ya. Membentuk yang namanya bukan drop is drop ya ini ya. Sekali lagi ini bukan drop is drop. Kenapa? Karena ini ekornya panjang-panjang sekali. Ini adalah tren yang sudah mulai goyah ya, sudah mulai normal. Oleh karena itulah candle nomor 29 adalah bullish. Dan perlu diingat bahwa ini juga mendatar ya, kepala closing yang nomor 28 ini datar. Dan perlu diingat bahwa sudah beres. Beres sudah panjang ya. Ya jadi harus make sense juga ya, beresnya sudah panjang, masa di sini harus beres lagi ya. Jadi peluang untuk beres lagi ini sudah mengecil ya. Seperti itu. Kalau di sini masih besar peluang beresnya di sini ya. Dan nomor 29 ternyata bullish yang ada ekor atas, ekor bawah, itu bullish yang juga tidak kuat ya, atau bullish yang kehilangan momentum dan dia tidak membentuk yang namanya pattern. Ini kelihatan seperti engulfing, tapi dilihat ekornya di atas ya. Jadi ekor tidak ditembus dan candle ini bearish ya. Close di 50%. Jadi setelah candle ini tidak bisa prediksi ini, dan setelah candle ini tidak bisa prediksi ini juga, karena siapa tahu dia bullish ya. Dan setelah ini juga meragukan ya di sini. Karena dia tidak melebihi pembukaan dari bullish ini. Jadi rawan di sini untuk buy. Ya seperti itu saja teman-teman ya. Oh ya, ini saya nggak baca ya. Di sini kotaknya adalah konfirmasi jika bullish engulfing gagal ya. Jadi ini gagal setelah konfirmasinya di sini. Karena ini harusnya bullish. Kemudian ini adalah konfirmasi jika bullish engulfing lemah dan bisa gagal ya. Ini setelah ini apa?
ekor atas ekor bawah itu loss momentum ya, jadi bullish engulfing lemah di sini, dan dia juga tidak melebihi ekor dari nomor 28. Nomor 29 tidak melebihi ekor 28, dan di sini ini tepat di 50% ya, jadi ragu ini udah ditembus juga, dia mau atas atau mau bawah, ini agak kurang meyakinkan. Kemudian di sini ada impuls tekanan kuat, ini tergolong kuat juga. Kalau kuat ya lumayan kuat ya, karena di sini dia engulfingnya bukan engulfing ya, ini bukan kuat ya, saya salah ini, karena ekornya ini panjang-panjang, ini udah normal ya. Dan ini kalau kuat ini juga candlenya kecil-kecil ya, jadi di sini bukanlah tekanan kuat, cuma di sana impuls ya, impuls normal ya, impuls normal. Itulah kenapa nomor 59 bisa bullish seperti itu. Oke teman-teman, itu penjelasan saya tentang analisa candle pada kali ini, dan semoga bermanfaat ya. Dan secara umum ini adalah downtrend yang normal ya. Jadi downtrend normal dimana masih ada retracement seperti itu, dan ini juga konsolidasi ya, karena kan downtrendnya dari sini, konsolidasi, downtrend, retracement, downtrend ya, retracement, downtrend. Dan di sini ekor ini menunjukkan bahwa ini normal ya. Kalau ini kuat ini, maka nggak akan ada bullish begini ya. Ini juga sebenarnya tidak terlalu kuat ya, karena bullishnya muncul sebesar ini. Ini normal ya, tapi impulse down tapi normal ya, seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Saya ucapkan salam trader.